Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat kepada Ibu Yusi Pratiwi MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Analisis Industri, dan yang saya hormati juga teman-teman kimia yang ingin mendengarkan presentasi ini, yang semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 5 di sini akan mempresentasikan materi analisis pada industri sabun. Oke, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Valia Rahma, dan ada Fuad Afal Ashifa, ada Fauzan Alipsyah, Vinka Juniati Lestari, Syakira Maulida, dan Sila Nurul Fadilah yang akan menjelaskan keseluruhan materi industri pada industri sabun ini. Baik, untuk pembahasan yang pertama itu tentang pengertian sabun, di mana sabun merupakan bahan pencuci atau penghilang kotoran yang dibuat dengan reaksi kimia antara basa natrium atau kalium dengan asam lemak dari minyak nabati atau hewani. Di mana sabun ini merupakan garam alkali dari asam lemak suhu tinggi sehingga akan dihidrolisis parsial oleh air. Oke, untuk pembahasan selanjutnya itu tentang sejarah dari sabun. Di mana sabun ini ternyata sudah ada loh sejak zaman Yunani kuno sekitar tahun 2800 sebelum Masehi. Di mana pada awalnya sabun itu ternyata dibuat dari lemak dan abu tanah liat. Eh, Kemudian proses pembuatannya ini ternyata masih sangat sederhana. Lalu perkembangan selanjutnya itu dimulai oleh orang-orang dari Romawi kuno. Di mana pada abad Romawi kuno ini, mereka menemukan proses pembuatan sabun menggunakan lemak hewan dan NaOH atau natrium hidroksida. Di mana pada sabun hasil bangsa Romawi kuno ini lebih empuk dan berguna untuk membersihkan. Kemudian perkembangan pada abad pertengahan, pembuatan sabun ini ternyata lebih maju, di mana proses saponifikasi antara lemak dan natrium hidroksida ini ditemukan. Di mana sabun sudah diekspor ke berbagai wilayah dan digunakan untuk keperluan rumah tangga. Kemudian perkembangan sabun pada abad ke-17 dan ke-18, industri sabun mulai berkembang dengan sangat pesat, di mana bahan baku sabun utama yang digunakan adalah lemak babi dan kelapa, di mana kualitas dan rasanya pun semakin baik. Dan pada abad ke-19, zat adiktif mulai ditambahkan ke dalam formula sabun untuk meningkatkan aroma, tekstur, dan daya membersihkannya. Jenis sabunnya pun semakin beragam pada abad ke-19 ini. Lalu yang terakhir, pada perkembangan saat ini, industri sabun sangat maju dan terglobal, di mana terdapat berbagai jenis sabun untuk kebutuhan khusus seperti mandi, cuci piring, binatu, dan lainnya, di mana proses produksinya pun telah menggunakan teknologi-teknologi modern. Jadi demikian singkatnya sejarah evolusi sabun sejak zaman purba hingga menjadi industri besar seperti sekarang. Sabun telah mengalami banyak perkembangan seiring berjalannya waktu. Kemudian untuk pembahasan tentang komposisi sabun, di mana sabun ini memiliki dua komposisi utama atau komposisi pokok. Yang pertama itu ada natrium atau kalium hidroksida dan yang kedua itu ada asam lemak. Di mana kalium natrium atau kalium hidroksida ini sabunnya dihasilkan dari proses saponifikasi yaitu hidrolisis lemak menjadi asam lemak dan gliserol dalam kondisi basa. Jika basa yang digunakan adalah NaOH, maka produk yang dihasilkan berupa sabun padat. Lalu, jika base yang digunakan adalah KOH, produk yang dihasilkan menjadi sabun cair. Kemudian untuk asam lemak, lemak akan terhidrolisis oleh basa, di mana menghasilkan gliserol dan sabun mentah, di mana lemak atau minyak yang umum digunakan pada pembuatan sabun berasal dari lemak hewani, minyak nabati, lilin, ataupun minyak ikan laut. Oke, untuk komposisi sabun selain natrium atau kalium hidroksida dan asam lemak, itu ada tambahan lagi, ada asam sitrat yang fungsinya sebagai emulgator dan zat penstabil busa. Karena kita tahu busa dalam suatu sabun itu kan kadang memberikan nilai ekonomis yang baik ya. Karena masyarakat Indonesia itu ternyata lebih menyukai sabun yang busanya tuh lebih banyak. Nah, makanya produk sabun itu biasa ditambahin asam sitrat untuk sebagai penstabil busanya. Lalu ada air yang digunakan sebagai pelarutnya. Biasanya selain air itu ada alkohol,
sebagai zat parutan juga. Nah, lalu ada zat aditif. Nah, zat aditif ini untuk pada produk sabun biasanya digunakan parfum untuk memberikan wangi, lalu ada pewarna agar tampilan sabunnya itu menarik, dan NaCl untuk memisahkan produk sabun dan dengan gliserin pada proses pembuatannya. Oke, selanjutnya ada GMS atau gliserin monositrat. Ini sebenarnya merupakan produk hasil ya. Jadi produk hasil dari reaksi gliserol dengan aspartat yang nantinya itu akan berperan sebagai bahan pengemulsi alami untuk sabun. Dan sifatnya sendiri, GMS ini dinilai stabil sebagai pengemulsi sabun dan tidak akan membuat sabun itu menjadi licin pada after using-nya. Kan biasanya ada sabun yang setelah digunakan itu masih terasa licin atau berminyak. Nah, itu biasanya kandungan GMS-nya itu sedikit gitu. Nah, selain GMS, untuk pengemulsi itu juga biasa digunakan CMC atau karboksil metil selulose. Nah, yang terakhir, yang paling penting adalah surfaktan. Nah, surfaktan inilah yang membuat sabun itu menjadi berfungsi gitu. Karena pada esensinya sabun ini mulai populer karena memiliki kemampuan yang namanya mengangkat kotoran yang ada pada tubuh gitu. Nah, mengangkat kotoran ini berasal dari peran si surfaktannya. Nah, dengan asam nitrat juga, surfaktan ini akan menghasilkan busa yang banyak dan stabil sehingga nilai ekonominya itu akan semakin baik. Nah, bahan yang biasa dijadikan sebagai surfaktan itu adalah MLTD, ML20C, Texafon, dan lain-lain. Yang pasti untuk surfaktannya sendiri itu telah diujikan secara baik dan tidak akan merusak kulit penggunanya. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis sabun. Nah, jadi sabun ini dikelompokkan berdasarkan bentuknya itu menjadi dua, yaitu ada sabun batang dan sabun cair. Nah, untuk kedua sabun tersebut kan mestinya udah nggak asing dong buat kita, ya kan? Karena kita udah sering banget nih ketemu sabun-sabun itu di warung atau di minimarket, di Indomaret gitu kan. Nah, yang pertama ini ada sabun batang. Nah, kalau untuk sabun batang kan kalau bentuknya nggak kotak, ya bulat. Nah, ya kan? Mungkin kalau di masyarakat itu, contohnya ada sabun Lifebuoy, sabun Dettol, sabun Lux, lalu ada sabun Asepso dan banyak dan lain sebagainya. Nah, di mana untuk sabun batang sendiri ini terbuat dari proses saponifikasi. Nah, jadi proses saponifikasi itu adalah proses antara lemak dan alkali yang tinggi. Nah, alkali yang tinggi ini adalah larutan yang sifatnya itu basah sekali, seperti ada natrium hidroksida, lalu ada kalium hidroksida dan lain sebagainya yang menjadi komposisi dari si sabunnya tersebut. Nah, untuk sabun batang ini ada dari bentuknya itu ada sabun opak dan sabun transparan. Nah, lalu selanjutnya ada sabun cair. Nah, seperti namanya, sabun cair berarti bentuknya adalah cair, ya. Di mana pada sabun ini terbuat dari bahan dasar sebenarnya sama bahan dasarnya dengan sabun pada umumnya yang sebelum-sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, tapi kalau untuk sabun cair ini sebenarnya yang paling pentingnya itu ada di bagian SLS atau sodium lauryl sulfat, di mana sodium lauryl sulfat ini tidak ada di sabun batang. Nah, tapi untuk penambahan surfaktan, penstabil busa, pengawet, pewarna, pewangi yang sudah diizinkan, itu sebenarnya untuk sabun batang itu ada, tapi yang membedakan ini adalah ada atau tidaknya sodium lauryl sulfatnya itu. Oke. Oke, selanjutnya untuk pengelompokan jenis-jenis sabun lainnya ini ada berdasarkan kegunaan dan fungsinya. Nah, yang pertama ada yang namanya transparent soap atau sabun tembus pandang. Nah, jadi untuk sabun ini tampilannya itu jernih ya, kayak bening gitu, bening. Biasanya tuh bentuknya bulat ya. Dan untuk kadarnya ini, kadar komposisi sabunnya itu ringan, beratnya juga ringan gitu. Jadi nggak banyak surfaktan juga yang digunakan gitu. Dan dimana untuk sabun transparan ini biasanya sifatnya itu mudah larut ya, mudah larut dalam air dan susah atau sukar untuk mengering.
gitu. Jadi biasanya ini bagus buat yang kondisi kulitnya itu kering. Nah, lalu yang keduanya ada Castile Soap. Nah, jadi untuk Castile Soap ini sabun yang formulanya ini menggunakan yang namanya olive oil gitu, khusus untuk olive oil. Biasanya olive oil ini digunakan sebagai zat untuk melembabkan. Nah, lalu yang ketiga ini ada deodorant soap ya. Jadi selain deodoran yang biasa kita pakai secara roll atau secara krim gitu, nah ternyata ada juga nih sabun uh, yang berfungsi sebagai deodoran juga yang memiliki uh, sifat antibakteri. Nah, jadi istilahnya sabun ini digunakan untuk menghilangkan aroma yang tidak sedap pada bagian tubuh, di mana aroma-aroma tidak sedap itu kan biasanya disebabkan oleh bakteri, gitu, bakteri yang tumbuh pada tubuh kita, yang ada pada tubuh kita gitu. Lalu yang selanjutnya ada Acne Soap. Nah, jadi sabun ini dikhususkan untuk membunuh bakteri-bakteri yang biasanya menyebabkan jerawat gitu. Karena jerawat itu kan nggak harus di muka. Jadi di badan juga kadang ada tuh jerawat. Biasanya di bagian punggung gitu. Nah, biasanya ini berpengaruh dalam dari kebersihan si penggunanya atau pengidapnya gitu. Lalu selanjutnya ada cosmetic soap atau bar cleanser, itu biasanya untuk membersihkan kotoran yang ada di muka. Dan untuk uh, cosmetic soap dan bar cleanser ini dibandingkan untuk sabun-sabun mandi lainnya, kalau cosmetic soap ini surfaktannya tidak terlalu tidak terlalu banyak gitu, dan kadar alkalinya itu juga tidak terlalu basah ya atau terlalu tinggi gitu. Jadi dia netral sekitaran 6 sampai 7 lah, yang karena itu yang disarankan digunakan sebagai sabun untuk muka itu, karena kondisi pH juga akan mempengaruhi dari kering atau tidaknya sabun itu. Nah, selanjutnya ada super fat soap, dimana untuk super fat soap ini memiliki kandungan lemak dan minyak yang lebih banyak sehingga akan terasa lebih lembut dan kenyal gitu. Karena ada kandungan gliserin, lalu ada petroleum dan beeswax. Selanjutnya ada oatmeal soap atau sabun oatmeal, sabun gandum yang berasal dari gandum. Lalu terakhir ada natural soap atau sabun natural, dimana sabun natural ini atau sabun alami ini memiliki formula seperti ada penambahan vitamin, lalu ada penambahan ekstrak buah, lalu penambahan zat-zat nabati kayak daun-daun gitu kan. Nah, lalu biasanya ada ekstrak bunga yang ditambahkan di sana. Lalu ada penambahan aloe vera, biasa tergantung sabunnya gitu. Dan terakhir ada essential oil, biasanya untuk menambahkan aroma gitu, aroma yang wangi. Mungkin untuk gambar penampakan dari sabun-sabun itu ada di sebelah kanan. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat di sana ya. Oke, dilanjutkan. Kita masuk ke proses-proses pada pembuatan sabun. Nah, ini untuk proses-prosesnya ini dia secara general ya atau secara umum. Nah, yang pertama ada proses pendidih penuh atau full boil process. Nah, pada pembuatan sabun dengan cara ini, lemak dan larutan alkalinya akan dicampur dan dipanaskan hingga reaksi saponifikasi itu akan berjalan sempurna. Nah, jika dikerjakan dengan baik, ini akan menghasilkan sabun yang tidak mengandung lemak, yang tidak disabunkan, dan mengandung kurang dari 0,1% alkali bebas. Nah, sabun yang mengendap dari hasil pendidihan ini terdiri atas sabun sebesar 63,67% dan kandungan air 33-37%. Nah, selain itu, dalam massa sabun itu akan terdapat sedikit garam dan gliserol yang tidak lebih dari 0,5%. Lalu yang kedua ada proses pendidihan setengah penuh atau semi-boiled process. Nah, jadi pembuatan sabun dengan cara ini, lemak dan larutan alkalin akan direaksikan dengan pemanas seperti sebelumnya, di mana untuk sabun yang dihasilkan akan dianggap baik jika kandungan alkali bebasnya ini tidak lebih dari 0,3%. Nah, lalu yang ketiga, ada proses dingin atau cold process. Nah, jadi pembuatan sabun dengan cara ini, lemak dan larutan alkali itu akan direaksikan hingga akan membentuk emulsi
pada suhu kamar atau suhu 25 derajat Celcius. Nah, sabun yang dihasilkan pada proses ini sama dengan sabun yang dihasilkan pada proses setengah penuh, yaitu sudah dianggap baik apabila maksimal kandungan alkali bebasnya itu sebesar 0,3%. Baik, selanjutnya adalah reaksi saponifikasi, bahwa reaksi saponifikasi ini merupakan reaksi dasar dari pembuatan sabun. Jadi segala macam sabun gitu ya, pada akhirnya reaksinya itu, reaksi dasarnya itu sama. Jadi konsep teorinya itu sama, yaitu kita membutuhkan lemak gitu ya. Di sini kasusnya adalah trigliserida. Nah, trigliserida ini kita tahu adalah golongan lemak gitu ya. Contoh golongannya itu adalah ester, karena dari gugusnya kita lihat di sini adalah RCOOR gitu ya. Nah, itu merupakan gugus ester yang jadi ciri khas sebuah lemak. Kemudian direaksikan dengan basa, di mana basanya di sini bisa NaOH maupun KOH. Nah, NaOH dan juga KOH-nya ini pada akhirnya membedakan dari kepadatan sabunnya nanti. Jadi kalau misalkan kita pakainya NaOH, maka biasanya itu sabunnya sabun cair. Tapi kalau misalkan KOH, itu biasanya sabunnya sabun yang padat gitu ya, sabun batang. Nah, nantinya reaksi ini akan menghasilkan gliserol ya, karena gugus dari RCO-nya itu akan lepas gitu ya, akan digantikan dengan H gitu ya, substitusi, dan juga akan menghasilkan sabun atau RCOONA ya. Nah, ini merupakan reaksi dasarnya. Oke, baik. Selanjutnya adalah proses pembuatan sabun. Jadi saya mengambilnya dari jurnal Taufik dan kawan-kawan 2021. Mereka membuat sabun ekonomis atau EcoSwap gitu, dengan minyak jelantah ya. Dan mereka sebagai acara dari event PT Pertamina di salah satu desa. Nah, kemudian dijelaskan bahwa proses pembuatan sabunnya itu pertama-tama digunakan minyak jelantah ya. Minyak jelantahnya pertama-tama disaring dulu, terus nanti kalau udah disaring ditaruh di dalam wadah dan baru ditambahkan yang namanya NaOH 6,25 molar dengan perbandingan minyak dan juga NaOH-nya itu 1:2. Jadi kalau misalkan minyaknya itu 10 mili, maka NaOH-nya juga 20 mili. Jadi 1:2 gitu. Kemudian nomor 2, setelah dicampur tentunya itu dilarutkan dengan prinsip like dissolve like ya. Jadi memang bisa larut gitu. Nah, proses pelarutannya itu dibantu dengan mixer, karena mixer ini kita tahu membantu mengaduk ya. Jadi gaya tumbuk antara partikelnya itu bisa lebih cepat, sehingga proses pelarutannya juga bisa lebih cepat. Nah, proses pengadukannya itu kurang lebih 50 menit untuk memastikan bahwa benar-benar larut. Kemudian ditambahkan gliserol, NaCl 3 gram, olive oil 12,5 ml, dan pewangi serta pewarna. Jadi kalau misalkan gliserol itu membuat sabun ini pada akhirnya bisa membuat kulit kita itu lebih lembab gitu ya. Kan kita ingin sabun itu bermanfaat untuk kulit. Nah, salah satu bisa pada akhirnya bermanfaat untuk kulit ialah menjaga kelembapan kulit. Nah, sabun ini ditambahkan dengan gliserol diharapkan bisa menambah kelembapan kulit, bukan malah mengeringkan kulit gitu ya. Terus kemudian ditambahkan NaCl, itu yang kita tahu garam itu biasanya berfungsi untuk mengikat air. Nah, mengikat air nanti ada di proses nomor 5 nanti. Jadi air-air yang diserap oleh garam gitu ya, nantinya diharapkan untuk memberikan tekstur gitu ya, tekstur pada si sabunnya. Kemudian olive oil kurang lebih sama seperti gliserol, tapi olive oil ini lebih ke kasar tidaknya permukaan sabun tersebut. Jadi kalau misalkan
terlalu kasar takutnya kan mengiritasi kulit, membuat kulit malah jadi merah-merah ya. Kalau sabunnya kasar nanti kulitnya malah luka dan lain sebagainya. Nah, olive oil ini pada akhirnya bisa membuat permukaan sabun itu ramah kulit gitu ya. Mungkin bahasanya gitu, ramah kulit. Dan kemudian pewangi dan pewarna, biasa kalau pewangi ya buat memberikan wangi gitu ya pada tubuh kita. Kalau misalkan pewarna ya buat memberikan warna gitu untuk sabunnya. Kayak misalkan Lifebuoy gitu ya, salah satu merek itu ada yang warna merah ya, ada yang warna biru dan lain sebagainya. Itu pewarna. Terus kemudian setelah dilakukan penambahan tersebut, ditambahkan juga diaduk sampai mengental. Kemudian setelah mengental itu barulah dituang ke dalam cetakan. Baik, setelah dituang ke dalam cetakan gitu ya, setelah diaduk sampai kental, terus kemudian dituang gitu ya ke dalam cetakan, lalu didiamkan aja selama 1 hari gitu ya. Diharapkan tadi kayak gliserol, NaCl, olive oil, dan bahan-bahan lainnya itu bisa tercampur dengan maksimal. Terutama untuk proses pengikatan air oleh garam, jadi biar lebih mengeras gitu ya si sabunnya. Terus kemudian setelah itu ya sabun sudah siap, tapi siap untuk diuji lagi, bukan langsung dipakai gitu. Nah, diujinya uji apa? Yaitu uji pH. Jadi kita tahu kalau misalkan pH nggak sesuai sama kulit itu kan bisa iritasi gitu. Bisa menyebabkan gatal-gatal, pemerahan dan lain-lain yang memang nggak cocok gitu pH-nya sama kulit. Nah, maka dari itu dilakukan pengujian pH si sabunnya dengan cara mengambil sepotong sabun gitu ya, lalu dilarutin dan biasa pakai kertas lakmus gitu ya. Kalau misalkan dia memang masih asam, nanti akan memberikan perubahan warna dari biru sampai merah, dari biru jadi merah. Tapi kalau misalkan dia basah, dia dari merah kertas lakmusnya menjadi biru. Nah, tapi pH yang optimal dari sabun itu kurang lebih 7,5 sampai dengan 9 gitu ya. Karena memang sabun ini idealnya itu bersifat netral dan juga basah gitu ya. Nah, kemudian jika memang sudah sesuai dengan pH, lalu bisa langsung diujikan uji iritasi ke ke beberapa orang atau secara in vivo. Jadi langsung aja diteteskan ke tangan-tangan para relawan yang ingin melakukan uji iritasi terhadap sabun tersebut. Oke, jadi kurang lebih berdasarkan jurnalnya seperti itu untuk proses pembuatan sabun. Oke, selanjutnya masuk ke uji kelayakan sabun. Jadi uji kelayakan sabun itu merupakan suatu proses atau serangkaian prosedur yang akan dilakukan untuk menentukan apakah sebuah sabun ini memenuhi standar kualitas atau tidak. Nah, tujuan utamanya itu adalah untuk memastikan bahwa sabun tersebut aman digunakan, efektif dalam membersihkan kotoran, serta memenuhi harapan konsumen dalam hal aroma, tekstur, dan yang terpenting adalah kinerja pembersihan dari kotoran itu sendiri, seperti itu. Nah, yang pertama, sebenarnya ada beberapa uji yang harus diujikan untuk menentukan apakah sabun ini layak, seperti itu. Yang pertama yaitu menguji kandungan bahan aktif. Tujuannya apa? Yaitu untuk memastikan bahwa sabun yang dibuat ini memiliki konsentrasi bahan aktif yang cukup untuk membersihkan kotoran dari kulit, seperti itu. Selanjutnya, uji pH yang merupakan salah satu syarat dari mutu sabun. Karena kan sabun ini kontak langsung dengan kulit ya. Kalau pH-nya itu tidak bagus, tidak baik, atau terlalu tinggi atau terlalu rendah, itu akan menyebabkan iritasi kulit atau menimbulkan masalah kulit lainnya, seperti itu.
Nah, sabun dengan pH yang tepat dapat menjaga keseimbangan kulit dan juga mencegah iritasi. Nah, syarat standar mutu pH itu untuk sabun mandi berkisar antara pH 9 sampai 11. Itu menurut standar nasional Indonesia. Seperti itu. Nah, pH yang tinggi ini kan tadi dapat menyebabkan iritasi kulit. Karena apa? Karena memiliki tingkat alkali bebas yang tinggi. Nah, tingkat alkali bebas yang tinggi dalam sabun ini disebabkan oleh adanya alkali yang tidak bereaksi dengan asam lemak dalam proses saponifikasi pembuatan sabun tadi. Seperti itu. Jadi, untuk pH ini yang baik itu antara 9 sampai 11. Nah, selanjutnya yaitu ada uji organoleptik. Nah, apa sih uji organoleptik ini? Ini merupakan uji yang dimaksudkan untuk melihat penampakan atau tampilan fisik dari suatu sabun ini. Seperti itu. Nah, adapun beberapa uji yang diujikan seperti baunya, bentuknya, dan juga warnanya. Nah, untuk baunya kan juga kurang enak digunakan semisal bau atau aroma sabun itu terlalu pekat atau terlalu menyengat atau seperti apa gitu. Jadi itu juga perlu diujikan. Nah, untuk bentuknya untuk sabun cair, apakah terlalu cair, apakah terlalu kental, itu juga dapat diujikan untuk menentukan apakah sabun itu layak. Nah, untuk yang warna juga karena yang kita punya pasti sabun cair itu rata-rata warnanya putih atau warna pink atau warna yang lainnya seperti itu ya. Dan itu juga menjadi bahan pertimbangan dari uji organoleptik ini seperti itu. Selanjutnya adalah pengujian alkali bebas pada sabun. Untuk pengujian alkali bebas ini merupakan pengukuran alkali dalam sabun yang tidak tersaponifikasi atau artinya itu dia tidak bereaksi dengan asam lemak selama proses saponifikasi pembuatan sabun. Nah, untuk persentase nilai alkali bebas yang tinggi itu mengartikan atau mengindikasikan bahwa sabun tersebut dapat menyebabkan iritasi kulit. Nah, ini merupakan kelanjutan dari uji pH sabun yang sebelumnya telah dibahas. Kalau nilai pH-nya meningkat atau pH-nya tinggi itu alkalinya itu berarti tinggi, asam lemaknya itu berarti tinggi seperti itu. Nah, nilai pH akan meningkat seiring dengan meningkatnya alkalinitas dan juga akan menurun seiring dengan meningkatnya keasaman. Oleh sebab itu, semakin tinggi nilai pH pada sabun cair, maka akan semakin tinggi pula kadar alkali yang terkandung dalam sabun tersebut. Nah, selanjutnya adalah uji busa. Nah, uji busa ini diujikan untuk melihat daya busa yang dihasilkan sabun cair yang dibuat itu sesuai dengan standar tinggi busa yang ditetapkan oleh SNI, yaitu pada rentang 13 sampai 220 mm. Nah, karakteristik busa yang dihasilkan oleh sabun ini dipengaruhi oleh jenis asam lemak yang digunakan. Selanjutnya adalah pengujian angka lempeng total. Nah, apa sih angka lempeng total itu? Itu merupakan sebutan lainnya itu merupakan cemaran mikroba, yang merupakan salah satu pengujian terpenting karena dapat menentukan kelayakan sabun. Karena kan berkaitan dengan ketahanan sabun terhadap mikroba pada kulit ya. Nah, apabila setelah inkubasi ini ternyata masih terdapat mikroba yang tumbuh pada cawan Petri melebihi batas standar, maka dapat dikatakan bahwa sabun tersebut tidak layak untuk digunakan. Nah, seperti itu. Jadi, salah satu senyawa yang dapat digunakan sebagai antibakteri, anti jamur, anti parasit, anti protozoa, dan juga antivirus ini merupakan salah satunya itu adalah asam laurat. Nah, di mana asam laurat ini dapat mencegah infeksi bakteri patogen seperti mikroba anaerob yang terdapat pada kulit seperti itu. Nah, selanjutnya ada parameter air atau uji kadar air. Nah, untuk uji kadar air ini dilakukan untuk mengetahui presentasi kandungan air yang terdapat dalam sabun cair. Nah, kadar air yang terlalu tinggi akan mempengaruhi kelarutan sabun dalam air saat digunakan, sehingga pada saat proses pencucian dengan sabun, kotoran akan sulit dibersihkan. Kemudian juga akan mengakibatkan sabun tersebut mudah menyusut, kalau misalnya itu sabun batang ya,
karena penggunaan sabun menjadi lebih besar, seperti itu. Nah, menurut standar nasional Indonesia, kadar air dalam sediaan sabun cair itu maksimal 60%. Di mana kadar air ini, kalau misalnya kadar air yang tinggi, itu disebabkan dapat dipengaruhi oleh bahan-bahan yang bersifat higroskopis seperti SLS, CMC yang dapat dipengaruhi oleh penambahan Aquades. Tuh. Nah, kadar air sabun pada sabun cair itu sangat dipengaruhi oleh kecepatan pengadukan dan juga konsentrasi dari bahan yang ditambahkan. Seperti itu. Oke, yang terakhir merupakan pengujian asam lemak bebas. Jadi kandungan asam lemak bebas ini berasal dari sabun lemak minyak yang digunakan. Jika sabun tersebut mengandung asam lemak bebas yang tinggi, maka tentu akan mempengaruhi proses emulsi sabun dengan kotoran, sehingga sabun tersebut akan susah menyatu dengan air, antara air dengan kotoran, sehingga daya pembersihan sabunnya juga akan berkurang. Nah, ini biasanya diujikan pada sabun yang terbuat dari minyak goreng bekas atau minyak jelantah, seperti itu. Nah, asam lemak bebas ini biasanya terbentuk oleh proses oksidasi dan hidrolisis enzim, pengolahan, dan juga penyimpanan. Jumlah asam lemak pada minyak dan juga jumlah basa ini tentu akan mempengaruhi tingkat asam lemak bebas pada sampel. Semakin tinggi atau tingginya asam lemak bebas ini disebabkan oleh penggunaan minyak goreng yang dilakukan secara berulang kali. Seperti itu. Nah, untuk standar mutu dari SNI itu, standar kandungan asam lemak bebasnya itu berada di angka 2,5%. Baik, selanjutnya yaitu adalah bagian dari quality control dari industri sabun, dan di sini kelompok kami mengambil salah satu jurnal yang dimana membahas quality control and evaluation of certain properties for soaps made in Romania. Dimana pada jurnal ini digunakan dua sampel. Yang pertama itu adalah sampel sabun medis dan yang kedua itu adalah sabun komersil dengan berbagai merek, dan jurnal ini rilis pada tahun 2011. Adapun parameter yang digunakan pada jurnal ini, yang pertama itu adalah nilai pH-nya, kemudian kandungan lemak total, dan free alkalinity atau acidity, kemudian ada kadar klorida, hasil busa atau tinggi busa, serta alkohol yang tak larut. Dan seperti tadi sudah saya sebutkan bahwa digunakan dua sampel dengan berbagai merek. Untuk sabun medis sendiri digunakan brand Borax, Dermafex, dan Rowa di Perle karena ini berdomisili di Romania. Kemudian untuk sabun komersilnya ada Dove, Protex, Camay, Johnson, dan Nivea. Selanjutnya memasuki ke metode yang digunakan pada jurnal ini. Yang pertama yaitu adalah nilai pH diukur dengan multimeter konsorsial 535. Kemudian untuk mengukur kadar kelembapannya, sampel dipanaskan selama 30 menit dalam kondisi terbuka atau keadaan terbuka, dan masa akhirnya dibandingkan dengan masa awal sampel. Kemudian untuk parameter yang ketiga yaitu adalah free acidity content, di mana dengan melarutkan 6 gram sampel sabun dalam 70 ml alkohol netral panas dan dititrasi dengan larutan 2 molar H2SO4 dengan phenolphthalein sebagai indikatornya. Yang pada metode yang ketiga ini digunakan titrasi asam basa. Kemudian untuk kadarnya sendiri atau perhitungan kuantitatifnya sendiri itu disajikan dalam bentuk persen dengan menghitung 3,1 dikali molar dikali volume dibagi berat sampel pada awal dan dikali 100%. Baik, selanjutnya parameter yang keempat yaitu adalah total fatty matter atau TFM, di mana melarutkan 5 gram sampel sabun dalam 100 ml air suling panas dan ditambahkan dengan 40 ml 0,5 normal HNO3 untuk membuat suasana menjadi asam. Kemudian campuran keduanya dipanaskan dalam water bath hingga lemak terpisah dan naik ke permukaan. Jadi bagian lapisan atas itu adalah lemaknya. Kemudian secara spontan itu langsung dimasukkan
dimasukkan ke dalam bak es untuk memadatkan lemak yang terbentuk. Selanjutnya dilakukan ekstraksi dengan penambahan kloroform sebanyak 2 kali dalam corong pisah, yang dimana lapisan bawahnya itu dibuang dan lapisan atas yang digunakan. Adapun perhitungan secara kuantitatifnya disajikan dalam persen, di mana Fattimeter dalam persen sama dengan B dikurang A dibagi C dikali 100, di mana A merupakan berat dari cawan, kemudian yang B itu adalah berat cawan ditambah sabun setelah dikeringkan, dan C adalah berat dari sabunnya aja. Gitu. Baik, selanjutnya adalah parameter yang kelima, yaitu adalah kandungan klorida, di mana dilakukan dengan cara melarutkan 5 gram sampel dalam 100 ml air suling panas yang ditambahkan 10 ml kalsium nitrat konsentrasi 20% untuk membuat pengendapan total. Kemudian campuran tersebut dipindahkan ke dalam labu volumeter 250 ml dan diisi hingga tanda batas dengan air suling atau diencerkan. Kemudian disaring sambil ditambahkan 10 ml larutan kalium kromat 20% ke dalam 100 ml filtrat dan dititrasi dengan perak nitrat 0,1 molar hingga berubah warna kehijauan atau kuning, di mana persen klorida dapat dihitung dengan 0,08865 dikali V1 dikurang V2 dibagi W, di mana V1 merupakan volume silver nitrat 0,1 molar yang dititrasi ke sampel, kemudian V2 merupakan volume silver nitrat yang digunakan untuk mentitrasi blanko. Kemudian W adalah berat dari sampel yang digunakan, berarti 5 gram sampel. Adalah parameter tinggi busa atau hasil busa, di mana 2 gram sampel dilarutkan dalam labu volumetrik 1 liter dan diisi hingga tanda batas dengan air suling. Kemudian 50 ml dimasukkan ke dalam labu ukur perlahan dengan lewat pinggir labu ukurnya agar menghindari pembentukan busa. Kemudian 200 ml larutan diambil dalam Erlenmeyer dan dituangkan ke dalam corong yang sudah dijepit dengan penutup. Yang selanjutnya, silinder pengukur diletakkan langsung di bawah corong untuk mengukur tinggi busa yang terbentuk. Kemudian parameter selanjutnya yaitu adalah alkohol tak larut, di mana 5 gram sampel sabun dilarutkan dalam 50 ml alkohol panas dan ditransfer atau dipindahkan secara kuantitatif ke dalam kertas saring yang telah ditimbang sebelumnya. Kemudian sisa larutan dikeringkan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit, yang kemudian didinginkan dalam desikator dan ditimbang kembali. Jadi ditimbang berat sampel pada kertas saring yang telah dikeringkan. Kemudian dari berbagai parameter yang tadi telah disebutkan, didapatkan hasil quality control yang disajikan dalam tabel, di mana tabel 1 merupakan hasil dari quality kriteria sabun medis, sedangkan tabel kedua merupakan quality kriteria dari sabun komersial. Baik data pH, kadar kelembapan, total fattimeter atau TFM, free acidity, kadar klorida, tinggi busa, juga alkohol insoluble atau alkohol tak larut telah disajikan dalam tabel dan tertera pada layar. Berdasarkan penelitian Kuntom et al., di mana apabila sabun yang memiliki atau terkandung natural oil seperti coconut oil, kemudian olive oil, palm kernel oil, canola oil, akan didapatkan moisture content atau kadar kelembapan itu berkisar antara 9 hingga 16%. Kemudian untuk TFM-nya sendiri itu 74 hingga 92%. Di mana dihasilkan pada uji tadi bahwa baik medical soaps atau washing commercial soap itu berada dalam rentang yang telah disebutkan, yaitu 9 hingga 16% pada kadar kelembapan.
dimana semakin mirip atau semakin dekat dengan natural oil artinya sabun ini semakin baik untuk kulit karena semakin natural akan semakin baik bagi tubuh kita, yang dalam artian tidak terlalu banyak bahan kimia yang akan terpapar ke tubuh kita, atau dalam konteks ini, dalam hal ini adalah ke kulit manusia. Kemudian untuk kadar pH sendiri dari penelitian lainnya setelah saya baca bahwa pH yang baik adalah pH yang tidak terlalu basah, di mana apabila terlalu basah akan menyebabkan kulit kita menjadi kering gitu, karena kulit kita sendiri menghasilkan sebum atau minyak alami dari tubuh yang berfungsi untuk melembabkan kulit kita, dan apabila bertemu dengan basah maka akan apabila terlalu basah gitu akan keangkat semuanya gitu, jadi makin kering kulit kita. Dan di sini pada hasil uji didapatkan pH yang terlalu tinggi adalah Kame itu hingga 8. Kemudian untuk total fatty matter, di mana apabila menggunakan natural oil itu berkisar antara 74 hingga 92%. Di mana pada hasil uji didapatkan untuk medical soaps ini tidak ada yang mencapai 74. Kemudian untuk washing commercial soap itu ada yang mencapai 74, yaitu pada Johnson, Nivea, dan juga Protex, di mana diduga menggunakan natural oil karena dengan TFM kontennya itu hampir mirip dengan coconut oil dan juga olive oil. Kemudian untuk tinggi busa sebenarnya hal ini dipengaruhi oleh zat-zat lain atau bahan kimia lain seperti sodium lauryl sulfate, di mana itu merupakan sebuah zat kimia penghasil busa. Untuk medical soap sendiri tergolong baik dibandingkan washing commercial soap dengan busa yang terlalu melimpah karena diduga menggunakan si SLS tersebut. Kemudian untuk data-data yang lainnya tertera pada jurnal sebelumnya yang telah rilis pada 2007, yaitu Commission Decision, Official Journal of the European Union, di mana establishing the ecological criteria for the award of the community eco label to soaps, shampoos, and hair conditioner, di mana jurnal ini mengkaji terkait parameter-parameter apa saja yang digunakan untuk sabun-sabun yang paling eco-label ini berarti yang paling natural. Mungkin itu saja dari contoh analisis quality control untuk industri sabun. Selanjutnya adalah bagian pengolahan limbah yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada pengolahan limbah dari industri sabun. Industri sabun dan deterjen itu menghasilkan beberapa jenis limbah yang berbeda selama proses produksinya, termasuk minyak lemak, sop gliserin atau glikol, dan limbah cair. Berikut adalah penjelasan dari minyak lemak. Nah, minyak lemak ini kan menjadi limbah dalam industri sabun dan deterjen yang biasanya itu berasal dari proses produksi yang tidak bisa diubah menjadi produk. Ini bisa mencakup lemak hewan, minyak nabati, atau campuran dari keduanya yang tidak dapat digunakan dari proses pemurnian. Dalam konteks pengolahan limbah ini, minyak lemak bisa menjadi masalah lingkungan jika tidak ditangani dengan benar, karena bisa menyumbat saluran air dan mengganggu kehidupan akuatik. Namun dengan teknologi yang tepat, limbah minyak lemak ini dapat diolah kembali menjadi bahan baku yang berguna seperti biodiesel atau digunakan dalam produksi sabun lainnya. Selanjutnya ada sop gliserin atau glikol. Gliserin atau yang biasa kita kenal sebagai gliserol adalah produk samping dari proses pembuatan sabun melalui reaksi saponifikasi. Saponifikasi di mana lemak atau minyak bereaksi dengan larutan alkali
Gliserin merupakan komponen yang bernilai tinggi dan memiliki berbagai penggunaan. Dalam industri, gliserol ini dapat dimurnikan lebih lanjut dan digunakan dalam berbagai aplikasi seperti dalam pembuatan kosmetik, obat-obatan, makanan, dan sebagai pelarut atau pelembab. Karena nilainya yang tinggi, pengumpulan dan pemurnian gliserin dari limbah industri sabun ini merupakan praktik yang umum dan ekonomis. Selanjutnya ada limbah cair. Limbah cair dari industri sabun dan deterjen terdiri dari air yang telah digunakan dalam proses produksi dan mungkin mengandung residu kimia seperti surfaktan, fragmen organik, mineral, dan bahan kimia lain yang digunakan dalam pembuatan sabun dan deterjen. Limbah ini bisa berdampak negatif terhadap lingkungan jika dibuang tanpa pengolahan yang tepat karena bisa mencemari sumber air, merusak habitat akuatik, dan membahayakan kesehatan manusia. Oleh karena itu, limbah cair harus diolah dengan metode pengolahan air yang tepat, seperti pengendapan, filtrasi, dan pengolahan biologis. Baik, selanjutnya ada teknologi pengolahan limbah. Teknologi pengolahan limbah itu sendiri ada berbagai macam. Pertama ada pengolahan secara fisikokimia, yakni ada koagulasi dan flokulasi. Yang pengolahan fisikokimia, kemudian ada flotasi udara terlarut atau yang bisa kita sebut sebagai dissolved air flotation atau DAF. Koagulasi atau flokulasi ini merupakan proses yang menggunakan bahan kimia koagulan dan flokulan untuk menggumpalkan partikel halus yang tersuspensi dalam air limbah sehingga memudahkan pengendapan. Proses ini efektif untuk menghilangkan partikel tersuspensi, beberapa jenis surfaktan, dan minyak. Kemudian yang DAF ini efektif untuk menghilangkan partikel tersuspensi, minyak, dan lemak dengan cara menginjeksikan gelembung udara ke dalam air limbah. Gelembung ini akan menempel pada partikel atau zat polutan dan membawa mereka ke permukaan, di mana mereka dapat dengan mudah dihilangkan. Kemudian kalau secara biologis, itu ada dua, ada sistem lumpur aktif atau activated sludge. Dalam proses ini, mikroorganisme digunakan untuk menguraikan bahan organik terlarut atau tersuspensi. Lumpur aktif mengandung bakteri dan organisme lain yang memakan bahan organik termasuk surfaktan dan limbah sabun dan deterjen. Kemudian ada sistem reaktor biofilm. Kalau sistem reaktor biofilm itu teknologi seperti reaktor biofilm terendam, submerged biofilm reaktor menggunakan media yang memungkinkan pertumbuhan biofilm. Mikroorganisme dalam biofilm ini menguraikan bahan organik dan polutan lainnya. Sistem ini efektif untuk pengolahan air limbah yang mengandung konsentrasi tinggi bahan organik. Kemudian pengolahan lanjutannya ada ozonasi. Jadi menggunakan O3 adalah oksigen kuat yang dapat memecah banyak bahan organik dan beberapa surfaktan yang sulit diurai secara biologis tadi. Ozonasi dapat mengurangi kadar bahan organik terlarut atau COD dalam warna dari air limbah. Kemudian ada teknologi membran. Kalau teknologi membran itu teknologi seperti ultrafiltrasi, osmosis terbalik atau reverse osmosis dan memisahkan zat terlarut dan tersuspensi, termasuk surfaktan dan bahan organik dari air limbah. Ini metode yang efektif namun mahal untuk mencapai standar pelepasan yang sangat tinggi. Baik, selanjutnya ada teknologi pengolahan limbah dari segi fisiologi yakni dissolved air flotation atau DAF. Ini merupakan teknik yang efektif dan efisien untuk memisahkan padatan tersuspensi, minyak, lemak, dan zat-zat lain dari air limbah, termasuk dalam industri sabun. Proses ini sangat cocok untuk pengolahan air limbah yang memiliki kandungan minyak dan lemak yang tinggi. Karakteristik umum dari air limbah industri sabun. Langkah-langkah dan prinsip kerja dari teknik DAF ini diantaranya, pertama ada penginjeksian udara terlarut. Jadi udara itu diinjeksikan ke dalam air di bawah tekanan tinggi, sehingga udara terlarut dalam air. Ketika tekanan ini dikurangi, udara terlarut akan keluar dari larutan dalam bentuk gelombang mikro. Yang kedua ada formasi gelembung. Tekanan pada tangki DAF itu dikurangi melalui katup pelepasan tekanan atau dengan masuk ke ruangan tekanan yang lebih rendah, menyebabkan gelembung udara mikro terbentuk. Gelembung-gelembung ini sangat kecil, meningkatkan efisiensi pengapungan partikel. Yang ketiga ada pengapungan. Pada tahap ini, gelembung udara yang terbentuk menempel pada partikel padatan, droplet minyak atau lemak dalam air limbah. Karena gelembung udara memiliki densitas yang lebih rendah dibandingkan air, mereka mengapung ke permukaan, membawa partikel terkontaminasi bersama.
Kemudian yang keempat ada pengumpulan dan penghilangan lapisan apung. Di permukaan terbentuk lapisan kental dari partikel yang mengapung yang kemudian dapat dengan mudah dikumpulkan dan dihilangkan dari tangki. Nah, proses ini secara signifikan mengurangi konsentrasi polutan di dalam air. Selanjutnya, implementasi DAF dalam industri sabun itu pertama dari lemak dan minyak, kedua implementasi terhadap partikel organik tersuspensi, yang ketiga ada surfaktan. Keuntungan DAF ini yang pertama ialah efisiensi yang tinggi. Jadi DAF itu dapat mengurangi konsentrasi lemak, minyak, dan partikel tersuspensi secara efektif, di mana ini memastikan bahwa air limbah memenuhi standar regulasi sebelum dibuang atau diolah lebih lanjut. Yang kedua ada operasi sederhana. Proses DAF ini relatif lebih mudah untuk dioperasikan dan memelihara dengan persyaratan peralatan energi yang moderat. Yang ketiga ada pengurangan bahan kimia. DAF bisa efektif tanpa penambahan bahan kimia flokulan atau koagulan, meskipun kadang-kadang bahan tersebut digunakan untuk meningkatkan efisiensi pengapungan. Yang keempat, kelebihannya yakni fleksibilitas. Sistem DAF dapat disesuaikan untuk menangani variasi beban, polutan, dan volume limbah mikro. Baik, selanjutnya, selain teknologi pengolahan limbah DAF, ada juga proses pengolahan melalui biokimia atau proses lumpur aktif ini, Activated Sludge Process, di mana ini merupakan teknologi pengolahan limbah yang efektif dan sering digunakan untuk mengolah limbah sabun dan deterjen. Limbah dari industri sabun dan deterjen umumnya mengandung bahan organik, surfaktan, dan bahan kimia lain yang dapat mengganggu ekosistem perairan jika tidak diolah dengan benar. Proses lumpur aktif dapat menangani limbah tersebut dengan efisien, mengurangi kandungan bahan organik dan polutan lainnya sebelum dibuang ke lingkungan. Proses daripada lumpur aktif ini diantaranya pertama ada pengolahan awal. Limbah sabun dan deterjen itu pertama-tama melewati tahapan pengolahan awal seperti penyaringan untuk menghilangkan partikel besar dan pengendapan untuk mengurangi partikel tersuspensi. Yang kedua ada pengolahan primer. Pada tahap ini limbah mengalir ke dalam tangki pengendap di mana bahan padat dapat mengendap di dasar tangki. Proses ini mengurangi beban organik dan padatan yang tersuspensi. Yang ketiga ada pengolahan sekunder. Untuk pengolahan sekunder di sini yang dinamakan proses lumpur aktif, di mana ada 3 proses di dalamnya, ada tangki aerasi, tangki pengendapan sekunder, dan ada resirkulasi dan pengolahan lumpur aktif. Di tangki aerasi itu limbah dari pengolahan primer masuk ke dalam tangki aerasi, di mana limbah dicampur dengan lumpur aktif, yakni kumpulan mikroorganisme, dan kemudian diaerasi. Oksigen yang disuplai ke dalam tangki memungkinkan mikroorganisme untuk tumbuh dan memakan bahan organik dalam limbah, sehingga menguraikan surfaktan dan komponen organik lainnya. Yang pada proses tangki pengendapan sekunder, setelah proses aerasi, campuran limbah dan lumpur aktif dialirkan ke tangki pengendapan sekunder. Di sini lumpur aktif mengendap di dasar tangki dan air yang jernih di atasnya dapat dialirkan ke tahap pengolahan selanjutnya atau dibuang ke lingkungan. Yang ketiga itu ada resirkulasi dan pengelolaan lumpur aktif. Sebagian lumpur aktif dari tangki pengendapan dikembalikan ke tangki aerasi untuk menjaga konsentrasi mikroorganisme yang optimal. Sisanya diangkut untuk diproses lebih lanjut atau dibuang. Yang keempat ada terakhir pengolahan tersier, ini opsional, di mana tahap ini itu melibatkan proses lanjutan yakni filtrasi atau penghilangan nutrien seperti nitrogen dan fosfor dan desinfeksi untuk meningkatkan kualitas air. Di antara ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari teknologi ini. Yang pertama, kelebihannya itu efektif untuk mengurangi BOD atau Biological Oxygen Demand, terus COD atau Chemical Oxygen Demand, dan konsentrasi surfaktan dalam limbah. Kemudian yang kedua, kelebihannya itu dapat diadaptasi untuk menghilangkan nutrien dan polutan spesifik, dan yang ketiga itu scalable untuk pengolahan limbah dari berbagai ukuran industri. Kekurangannya yakni yang pertama itu memerlukan input energi yang signifikan untuk aerasi, yang kedua pengoperasian dan pemeliharaan yang intensif untuk mengontrol kondisi proses, dan yang ketiga produksi lumpur berlebih yang perlu diolah lebih lanjut. Baik, itu saja dari kelompok kami terkait dengan bagaimana proses pengolahan limbah, mulai dari limbah padat, limbah cair, hingga limbah gas. Dan kelompok kami ini membahas mengenai industri sabun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.